Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera kepada Bapak, Ibu, peserta pelatihan psikologi perkembangan peserta didik sekalian. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai perkembangan kognitif peserta didik, yang mana pada perkembangan ini kita akan membahas mengenai bagaimana proses pengetahuan siswa berkembang dari hal yang sederhana kepada hal yang rumit. Bagaimana mereka berkembang dari berpikir yang konkret-konkret saja kepada cara berpikir yang lebih abstrak, dan bagaimana mereka membangun pengetahuan tersebut sehingga mereka memperoleh ataupun menjadi seorang siswa seperti saat sekarang ini, di mana dalam kegiatan belajar mengajar itu yang paling penting adalah bagaimana menjadikan siswa belajar. Terlepas dari apapun strategi, bagaimana kondisi pembelajaran, siapa guru, dan hal-hal yang lain, yang paling pokok adalah bagaimana agar siswa itu belajar, nyaman belajar, tertarik untuk belajar. Selanjutnya mereka semangat untuk belajar. Sehingga apa? Dengan demikian, karena mereka tertarik, nyaman, senang, dan memang mereka membutuhkan belajar, kesadaran adanya bahwasanya mereka itu harus membutuhkan untuk belajar, maka akan banyak pengetahuan baru yang bisa mereka serap. Jadi bagaimana menjadikan siswa belajar itu adalah hal yang penting yang perlu kita cari strategi maupun trik-triknya dalam proses pembelajaran. Selanjutnya di sini kognitif adalah perkembangan yang berkenaan dengan pengetahuan, serta adanya kognitif tersebut membuat seseorang bagaimana mempelajari dan memikirkan lingkungannya, baik lingkungan yang sederhana, diri sendiri, sampai kepada lingkungan yang lebih luas lagi. Selanjutnya, dalam kegiatan belajar mengajar di kelas kita, dalam menanamkan proses pengetahuan kepada para siswa, maka kita harus memahami serta menyadari bahwasanya siswa tersebut membangun pengetahuannya secara bertahap. Siswa akan memperoleh suatu konsep, lalu menggunakan konsep tersebut untuk memahami konsep yang lain. Seandainya siswa ada tertinggal dari sebuah konsep, dan di kemudian hari dia harus menggunakan konsep tersebut untuk memahami pengetahuan baru, maka siswa akan mengalami kesulitan. Sebagai misal, ketika siswa mengalami hambatan dalam materi penjumlahan, lalu hambatan ini tidak tuntas, terlewatkan, selanjutnya suatu saat siswa harus menghadapi materi yang baru berupa perkalian, maka siswa akan mengalami sebuah hambatan dalam pembelajaran, karena konsep yang satu belum tuntas, itu akan menghambat siswa untuk memahami konsep yang lain. Jadi dalam hal ini, guru harus berusaha untuk menuntaskan terlebih dahulu materi yang belum dipahami oleh siswa. Dalam hal ini misalnya adalah penjumlahan, siswa harus menguasai terlebih dahulu, barulah dia bisa mengikuti materi perkalian dengan baik. Begitu juga dengan materi yang lain, misalnya dalam
pelajaran yang membutuhkan pemahaman akan suatu makna, pemahaman akan suatu kosakata, itu akan mempengaruhi untuk memahami konsep materi lain yang lebih tinggi ke depannya. Akibat yang akan terjadi adalah siswa akan mengalami hambatan demi hambatan yang bertubi-tubi karena adanya konsep yang terlewat atau tidak mampu dikuasai. Tentu, apapun strategi yang diberikan ketika guru akan mengajarkan sebuah perkalian, maka itu tidak akan banyak bermanfaat bagi siswa yang masih terhambat dalam proses penjumlahan. Sehingga mau tidak mau guru harus memundurkan tujuan pembelajaran untuk siswa tersebut, minimalnya untuk penjumlahan itu harus dikuasai terlebih dahulu. Selanjutnya, di sini perkembangan kognitif itu terlihat di sekolah, di lingkungan siswa, baik lingkungan bersosial, lingkungan bermain, maupun di rumah. Oleh karena itu, perkembangan ini harus terus dipantau oleh orang tua dan oleh guru, sehingga hal ini menjadi sangat penting untuk melihat perkembangan kognitif ini dari beberapa aspek tersebut. Selanjutnya, perkembangan kognitif ini terlihat di lingkungan sekolah, di lingkungan siswa bermain, di lingkungan siswa bercengkrama dengan teman-temannya, ataupun di lingkungan keluarga atau di rumah. Oleh karena itu, peran orang tua dan guru sangatlah penting untuk saling berkolaborasi, saling membagi informasi, mencari solusi, dan lain sebagainya untuk dapat memfasilitasi perkembangan kognitif siswa. Sehingga tidak cukup hanya dipandang dari lingkungan sekolah saja, namun harus juga dipertimbangkan bagaimana perkembangan kognitifnya ketika berada di rumah, di tempat bermain, dan lain sebagainya. Begitu juga dalam perkembangan-perkembangan yang lain, itu harus senantiasa ada kerjasama dari berbagai pihak untuk dapat melihat perkembangan tersebut secara lebih tepat, sehingga nantinya pemberian tindakan yang akan dilakukan terhadap perilaku siswa itu lebih sesuai dan tepat sesuai dengan perkembangannya. Selanjutnya, di sini kita akan melihat perkembangan kognitif dari anak-anak. Di sini jenjang 4 sampai 7 tahun. Misalnya ini adalah jenjang siswa mulai masuk atau kenal dengan dunia bermain ataupun dunia pendidikan. Di sini jenjang 4 sampai 7 perkiraan adalah jenjang usia dini atau taman kanak-kanak dan mulai masuk kepada usia sekolah dasar. Anak akan mulai mengembangkan daya ingat dan imajinasi. Anak mulai memahami sesuatu secara simbolik. Bagaimana mereka mulai mengumpulkan benda-benda berdasarkan kriteria, warna, ukuran, bentuk, dan lain sebagainya. Lalu memasuki usia ini, anak sudah mulai bisa mengutarakan pemikirannya, sudah mulai bisa ditanya dengan hal-hal yang berkaitan dengan pendapatnya, walaupun masih secara sederhana. Pada masa sekolah awal, tahap selanjutnya adalah tahap operasional konkret. Anak dapat mengklasifikasi
benda-benda sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diminta, mulai dapat menyusun berdasarkan ukuran misalnya, menyusun berdasarkan jumlah, menyusun berdasarkan keperluan dan lain sebagainya, yang mana kesemuanya harus membutuhkan benda-benda konkret agar dapat dimanipulasi oleh anak-anak pada masa sekolah awal ini. Selanjutnya mereka juga sudah mulai menyelesaikan permasalahan secara sederhana. Anak sudah memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis. Sifat egonya perlahan mulai berkurang. Ini nanti akan kita bahas pada perkembangan emosional dan sosial, serta mulai memahami jika tidak semua orang dapat mengutarakan pemikiran dan perasaannya. Selanjutnya, mereka mulai memahami sisi dunia orang dewasa, seperti pemahaman tentang uang, pemahaman waktu, serta memikirkan kegiatan-kegiatan yang dikerjakan oleh orang dewasa. Pemahaman mereka tentang konsep itu semakin bertambah, pemahaman tentang lingkungan juga semakin luas, dan siswa sudah mulai bertambah kritis pada usia-usia sekolah dasar ini. Selanjutnya, pada usia remaja, peralihan dari berpikir konkret ke arah berpikir yang lebih abstrak, mulai berpikir tentang ide-ide, cita-cita, dan lain sebagainya. Anak juga berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan, berpikir ilmiah, serta memadukan ide-ide tersebut menjadi sebuah hal yang kreatif secara logis. Misalnya, menemukan hal penting secara cepat dari sebuah buku, menemukan minat dari sebuah bacaan, mengeksplorasi minat tersebut, dan mulai mengurangi berfantasi dan memikirkan sesuatu yang realistis berdasarkan kondisi mereka. Pada jenjang selanjutnya, kemampuan kognitif siswa terus berkembang selama masa SMA. Tetapi bagaimanapun tidak semua perkembangan kognitif pada masa SMA tersebut mengarah pada peningkatan potensi. Kadang-kadang kemampuan kognitifnya mengalami kemerosotan pada momen-momen tertentu. Namun sejumlah ahli percaya bahwasanya kemunduran keterampilan kognitif yang terjadi terutama pada masa SMA akhir dapat ditingkatkan kembali melalui serangkaian pelatihan, drilling, selanjutnya pendekatan secara pribadi agar mereka termotivasi lagi untuk melanjutkan ataupun lebih giat belajar karena mereka mempunyai tanggung jawab untuk mencapai cita-cita mereka di masa yang akan datang. Selanjutnya, pada masa dewasa awal, terdapat perubahan dari mencari pengetahuan menuju penerapan pengetahuan tersebut. Penerapan apa yang sudah diketahui, apa yang sudah dikuasai, serta penerapan keterampilan-keterampilan hidup dalam tujuan untuk penentuan karir dan mempersiapkan diri untuk menghadapi pernikahan, hidup berkeluarga, dan lebih mandiri dalam mencari pekerjaan ataupun mencari penghasilan mereka. Selanjutnya di sini adalah implikasi dari perkembangan kognitif dalam pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan pengetahuan peserta didik, maka perlu adanya eksperimen terhadap objek fisik dan fenomena alam. Bagaimana siswa didekatkan dengan
benda-benda konkret pada awal belajar di sekolah dasar, lalu perlahan mengarah kepada konsep-konsep yang mulai menghindari benda-benda konkret. Awalnya mungkin benda-benda konkret, selanjutnya diubah menjadi berbentuk gambar-gambar, lalu beralih kepada simbol-simbol, dan lanjut pada konsep yang lebih abstrak lagi. Begitu juga dengan fenomena alam, di mana setiap siswa akan sangat tertarik ketika sudah membahas mengenai fenomena alam ini yang terjadi sehari-hari dalam kehidupan mereka, itu dihubungkan dengan pengetahuan, sehingga mereka dapat melihat bahwasanya dari alam tersebut banyak sekali ilmu pengetahuan yang bisa dipahami dan diketahui serta bermanfaat bagi mereka. Selanjutnya, sebagai guru perlu memahami adanya perbedaan yang signifikan dalam pemberian konsep setiap jenjang sekolah. Contohnya di sini, pada jenjang sekolah dasar itu ada kesulitan pada materi proporsi dan konsep yang abstrak. Sedangkan pada jenjang menengah itu diskusi tentang ide-ide itu sangat menarik bagi para peserta didik. Hal ini harus dikembangkan oleh guru untuk melihat perkembangan kognitif siswa ini untuk merumuskan sebuah pembelajaran yang sesuai, untuk merumuskan sebuah pembelajaran yang bermanfaat untuk para siswa. Selanjutnya, perkembangan kognitif juga dipengaruhi oleh interaksi teman sebaya. Untuk menguji pemikiran, adanya tantangan, menerima umpan balik, dan melihat cara orang lain dalam mengatasi masalah. Ini akan meningkatkan perkembangan kognitif dari seorang anak. Selanjutnya, memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan perkembangan. Dengan mengetahui perkembangan yang dialami oleh siswa, maka guru akan mengetahui adanya perbedaan secara individual. Dengan adanya perbedaan ini, tentu guru tidak bisa memberikan satu saja strategi dalam pembelajaran, memberikan satu saja metode dalam pembelajaran, ataupun menyamaratakan tingkatan materi, padahal di dalamnya terdapat siswa-siswa yang berbeda tingkat pemahaman serta tingkat pengetahuannya. Jadi dengan ada memaklumi adanya perbedaan ini, guru dapat memberikan tindakan agar seluruh siswa dapat merasakan pengetahuan yang baru sesuai dengan jenjang-jenjangnya. Selanjutnya, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan pemikiran anak, dan ketika anak-anak mencoba memecahkan masalah, penalaran mereka lah yang lebih penting daripada sekedar jawabannya. Jadi ini adalah implikasi pemahaman mengenai perkembangan kognitif siswa. Dan anak belajar paling baik dengan menemukan. Selanjutnya adalah pendekatan pada anak berkesulitan belajar. Dengan beragamnya kemampuan kognitif siswa, tentu hal yang terlihat nantinya dalam pembelajaran adalah anak dengan berbeda-beda kemampuan belajar dan anak yang memiliki keunikan dalam cara belajar. Dalam hal ini, yang akan kita bahas adalah bagaimana pendekatan pada anak yang mengalami kesulitan belajar. Yang pertama adalah bahwasanya
ada yang tidak begitu berperan, seperti misalnya strategi pembelajaran, metode pengajaran, atau trik-trik pembelajaran tertentu, itu kurang berperan ketika terdapat siswa yang mengalami hambatan dalam belajar, dan hambatan ataupun kesulitan tersebut tidak diidentifikasi. Misalnya seperti tadi, bagaimanapun strategi dalam perkalian cepat misalnya, lalu berupa trik-triknya, itu tidak begitu banyak bermanfaat ketika ada siswa yang ketika penjumlahan saja masih terhambat. Mungkin membagi dengan cara panjang, membagi dengan cara pendek, membagi dengan pengurangan cepat, itu juga tidak banyak membantu pada siswa yang masih memiliki kesulitan dalam proses pengurangan. Misalnya juga tata cara untuk mengarang yang baik dan benar. Lalu terdapat siswa yang belum bisa maksimal dalam menulis. Misalnya pemahaman mengenai huruf kapital masih kurang, atau bahkan pada beberapa kasus terdapat siswa yang tulisannya lumayan bagus, namun dia tidak bisa memaknai tulisan yang ditulisnya. Mungkin menulisnya bagus, namun mungkin terhambat dalam membaca dan lain sebagainya. Sehingga hal tersebut harus diidentifikasi terlebih dahulu kesulitan dan kesulitan yang dimiliki oleh siswa tersebut secara individual, dilakukan pendekatan, dan bagaimana agar siswa tersebut dapat keluar dari kesulitan belajarnya. Misalnya agar tidak terus ketinggalan pada materi perkalian dan materi yang lain, maka siswa diberi bimbingan berupa penjumlahan. Diperbaiki terlebih dahulu penjumlahannya, meskipun yang lain sedang belajar perkalian. Karena apa? Ketika terdapat hambatan yang memang belum tuntas, maka itu akan selamanya menjadi kendala siswa dalam proses pembelajaran selanjutnya. Apapun yang berkaitan dengan perkalian, penjumlahan, belum lagi nanti masalah kuadrat, akar kuadrat, dan lain sebagainya, siswa akan terus terhambat. Sehingga ini akan menjadikan tingkat stres siswa cukup tinggi pada mata pelajaran tersebut. Selanjutnya, memaknai keberadaan peserta didik secara lebih adil. Dalam hal ini, tentunya agar kita bisa memberikan penanganan yang tepat, maka salah satu syaratnya adalah seorang guru dapat mengetahui ataupun mengenal para peserta didiknya dengan lebih dekat, mengenal dengan lebih baik, baik secara kepribadiannya, lalu mungkin kondisi keluarga, kondisi lingkungan, dan hal yang lainnya. Memang dalam hal ini guru membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Tentunya untuk mengenal para peserta didik secara lebih personal itu membutuhkan waktu yang lama. Namun hal ini adalah modal utama untuk dapat memberikan pendampingan yang tepat kepada para siswa yang mengalami kesulitan belajar. Tidak mengapa kita membutuhkan waktu yang lebih banyak dalam melakukan pendekatan dan pengenalan secara individu, namun nanti untuk kedepannya kita dapat mengidentifikasi permasalahan yang dimiliki siswa dan kita dapat memberikan pembelajaran sesuai dengan jenjang kemampuannya. Untuk
seluruh siswa. Kepada siswa yang lebih unggul, kita dapat memberikan materi-materi yang menantang. Kepada siswa yang masih memiliki kesulitan, kita memberikan berbagai cara pembelajaran dengan tingkatan yang lebih rendah. Karena jika disamakan, pada siswa yang terlalu unggul, mereka akan mudah bosan dan mereka akan melakukan hal-hal lain untuk mengatasi kebosanannya dalam belajar. Sedangkan bagi siswa yang berkesulitan belajar, mereka akan terus tertinggal sehingga mereka pun akan menjadikan permasalahan dalam kelas yang akan terus dihadapi oleh para guru jika belum dapat ditangani secara lebih baik lagi. Selanjutnya, proses perkembangan kognitif pada peserta didik perlu kita pahami bersama bahwasanya perkembangan kognitif selama siswa belajar di sekolah bersama dengan kita itu akan terus berkembang. Bisa jadi kita mungkin kurang tepat jika menentukan siswa yang masih lemah, misalnya di jenjang SMP, siswa yang tidak begitu pintar di jenjang ini akan terus seperti itu sampai nanti, ataupun siswa yang cukup cerdas di jenjang sekolah dasar ini akan terus sukses dalam perkembangan kognitifnya ke depan. Nah, ini belum bisa menjadi sebuah kepastian. Mengapa? Karena dalam perkembangan kognitif itu bisa juga terjadi siswa lambat perkembangannya di awal masa sekolah, namun semakin bertambah cepat di masa remaja, dewasa, dan seterusnya. Atau perkembangannya cepat di masa awal sekolah, cepat memahami materi, namun melambat di masa sesudahnya. Atau bisa jadi perkembangan peserta didik tersebut stabil, cepat dari awal sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Atau juga stabil, memang lambat di masa awal sekolah, sampai jenjang yang lebih tinggi pun memang tetap lambat. Jadi di masa-masa pendidikan yang dilakukan pada saat siswa bersama kita, yang mungkin kita hanya mendidiknya selama setahun atau mungkin hanya 2 tahun, itu belum bisa kita menentukan kemampuan kognitif siswa ini ke depannya. Banyak hal-hal yang bisa jadi merubah perkembangan kognitifnya menjadi lebih positif di masa yang akan datang, ataupun ada hal-hal yang menjadikan perkembangan kognitifnya itu melambat di masa yang akan datang. Yang terpenting bagi kita adalah memberikan kebutuhan perkembangan kognitifnya selama siswa berada dalam kelas kita, misalnya berada dalam proses pendidikan yang kita menjadi gurunya, kita memberikan secara maksimal dengan harapan materi yang kita berikan itu dapat menjadi batu lonjakan bagi peserta didik untuk terus mengembangkan kemampuan kognitifnya. Karena kita memandang anak sebagai pembelajar sepanjang hayat, seperti kita yang juga terus belajar, karena semakin hari semakin banyak pengetahuan-pengetahuan yang ternyata semakin penting untuk kita pelajari. Dan bagi para peserta didik, bisa jadi mereka akan sukses di kemudian hari, meskipun saat bersama dengan kita,
kemampuan kognitifnya belum menonjol. Nanti akan kita bahas faktor-faktor yang akan mempengaruhi kesuksesan pada seseorang. Demikian pembahasan pada perkembangan kognitif ini, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.